Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini, Senin 10 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruang maya untuk mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar dengan tajuk Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing and Avoiding Predatory Practices. Yang terhormat, Bapak Burhanuddin Harahap, SH, MH, MSI, PhD, Kepala UPT Perpustakaan UNS. Yang kami hormati, narasumber webinar online hari ini, Bapak Dr. Johan Jang. Yang kami hormati, moderator webinar online hari ini, Ibu Riah Wiratbingsi, SS, MSI. Yang kami hormati, Ibu Emi Indrawati, SEMM, Subkoordinator Tata Usaha UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang kami hormati, Ibu Koordinator Bidang di Lingkungan UPT Perpustakaan UNS. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pustakawan di UPT Perpustakaan UNS. Yang berbahagia, peserta workshop online pada hari ini. Perkenalkan, saya Utami Wisnuwardani selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Baiklah, selanjutnya hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, saya akan bacakan susunan acara webinar sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala UPT Perpustakaan UNS. Kemudian foto bersama, selanjutnya pada acara inti, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dipandu oleh moderator, dan kemudian acara penutupan. Rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang kedua adalah mendengarkan dengan khidmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, kami persilakan.
Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Kepala UPT Perpustakaan UNS kepada Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH MSc PhD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Juanjang yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan yang mengkhususkan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu koordinator bidang di perpustakaan yang saya hormati, dan Bapak Ibu staf perpustakaan yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta seminar satu persatu yang tidak saya sebutkan, yang saya hormati. Pertama, tidak lupa kita sebagai bagian dari negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Webinar pada siang hari ini mengambil topik Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing and Avoiding Predatory Practice. Acara ini dengan mengundang Bapak Johan Jang sebagai Customer Consulting pada Elsevier, yang diharapkan oleh perpustakaan, beliau ini akan menjelaskan trik-trik sedemikian rupa yang memudahkan kepada Bapak Ibu untuk menelusuri jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, yang istilahnya yang tidak menjebak kita, sehingga apa yang kita komunikasikan hasil dari pemikiran dan penelitian itu dapat tersebar di dunia keilmuan internasional. Oleh karena itu, Bapak Johan Jang akan menjelaskan jurnal-jurnal yang dapat ditelusuri, yang tidak predatory, dan juga kemungkinan besar juga tidak discontinuous, sehingga Bapak Ibu ketika mensubmit dan menerbitkan jurnalnya itu akan tetap eksis dan diakui, terutama oleh perguruan tinggi Indonesia dan khususnya juga oleh Dirjen Dikti. Acara ini dikemas demikian rupa yang akan memudahkan Bapak Ibu mengkomunikasikan hasil penelitian, hasil pemikiran, sehingga hasil pemikiran dan hasil penelitian Bapak Ibu itu dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir-pemikir lain dan peneliti lain di tingkat global. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Johan Jang yang menyempatkan
hadir untuk menjadi pembicara. Semoga acara ini benar-benar dapat mengantarkan kemudahan bagi Bapak Ibu yang akan mempublish karya ilmiahnya dari pemikiran maupun dari penelitian. Oleh karena itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan bagi peserta kami mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar yang bertopik Scholarly Integrity Understanding Academic Publishing and Finding Predatory Practice saya nyatakan dibuka. Demikianlah sedikit sambutan dari saya. Semoga acara ini dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, yang dapat mengantarkan Ibu sukses di dalam mensubmit jurnal yang bertaraf internasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Burhanuddin atas sambutan yang sudah disampaikan. Berikutnya foto bersama. Hadirin yang saya hormatin, silakan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kamera pada sesi foto. Kemudian nanti akan diambil gambar oleh operator. Akan saya pandu pada hitungan ketiga, akan diambil gambar oleh operator. Akan saya hitung, pada hitungan ketiga akan diambil gambar. 1, 2, 3. Bisa dengan salam literasi. Akan saya hitung kembali, pada hitungan ketiga akan diambil gambar. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk diambil gambar. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita akan memasuki pada acara inti yang akan membahas mengenai Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing and Avoiding Predatory Practices. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan salah satu pustakawan di Universitas 11 Maret, sekaligus koordinator bidang layanan bahan pustaka. Kepada Ibu Riah, saya silakan untuk memandu acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Burhanuddin Harahap, Kepala UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret, Ibu Emi Indrawati selaku Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret, narasumber Bapak Johan Jang, Konsultan Elsevier Area Asia Tenggara, dan juga peserta webinar Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa, pustakawan UNS, dan juga peserta yang berasal dari luar UNS. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan diri dengan belajar dan berbagi bersama untuk lebih produktif dalam menjalankan tugas kita sebagai abdi negara dalam lingkungan akademik. Perkenalkan, saya Riah Wiratningsih, pustakawan UNS sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan hadirin semua, walaupun kegiatan dilaksanakan secara daring. Kita akan membahas topik berikutnya dari sesi Scopus yang menarik tentunya di dunia akademik, yaitu Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing and Avoiding Predatory Practices.
integritas ilmiah, memahami penerbitan akademik, dan menghindari praktik predator. Webinar pada siang hari ini akan fokus pada langkah-langkah untuk publikasi penelitian pada jurnal Terindex Scopus, kemudian memilih cara memilih jurnal, evaluasi kualitas jurnal, manajemen revisi dari editor dan reviewer, serta menghindari publikasi pada jurnal predator. Semua pokok bahasan ini sangat penting dalam satu rangkaian setelah proses menulis ilmiah atau penelitian selesai, yaitu proses selanjutnya adalah mempublikasikan. Seperti apa detailnya akan kita simak bersama langsung dari narasumber. Bapak Johan Jiang. Ya, akan saya sapa dulu Bapak Johan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Ria. Sehat Bapak ya, terima kasih sudah berkenan. Kita akan sharing lagi untuk sesi kedua ya Bapak, setelah kemarin kita masuk ke using for research analytic, kemudian sekarang kita akan melanjutkan untuk proses publikasinya. Hadirin, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum dari Bapak Johan. Baik, saya awali dari pendidikan. Pak Johan, Bachelor of Marketing dari London School of Public Relations, kemudian melanjutkan Master in Marketing Communication di London School Public Relations. Ini masternya double ini ya Pak ya. Satunya adalah di Universitas Pelita Harapan dan saat ini melanjutkan studi doktor di Universitas Pelita Harapan. Kemudian award dan certification, ada beberapa penghargaan yang Pak Johan telah raih, di antaranya adalah Elsevier Customer Consultant untuk tahun 2021 winner, 2020 nominee, kemudian Business Startup dari Cambridge University, Marketing Certification London, kemudian English Business Communication London Institute, dan juga Strategic Issue Management dari University Australia. Oke. Selain award dan juga education, Pak Johan juga memiliki beberapa pengalaman. Ya, pengalamannya adalah brand communication specialist dari Asia Business Consulting dan juga managing business mohon maaf, tulisannya terlalu kecil ini ya. Dari project manager, kemudian juga managing curriculum implementation. Selanjutnya juga sebagai dosen pembimbing ini ya Pak Johan ya, dari Universitas Pelita Harapan dan juga LSPR Communication and Business Institute, dan saat ini sebagai konsultan di Southeast Asia untuk Elsevier. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, akan saya sampaikan beberapa ketentuan untuk jalannya webinar. Untuk penyampaian materi, karena materi kita lumayan banyak ini Pak Johan, jadi sekitar 50-60 menit nanti ya, kita bisa sharing-sharingnya sekitar 1 jam juga. Untuk tanya jawab dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Peserta jika ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan identitas. Kemudian untuk pertanyaan diajukan secara singkat dan jelas. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, persiapkan fokus Anda dan kami silakan kepada Pak Johan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Bu Ria. Selamat siang Pak Burhanuddin, selamat siang Ibu Ria, selamat siang Bapak Ibu semuanya dari Perpustakaan UNS, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung ya di hari Senin ini. Luar biasa jam 1 siang. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan webinar kita. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ria.
Nama saya Johan Jiang, Customer Consultant dari Elsevier untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, tentunya nanti silahkan setelah pemaparan dari materi, Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh diajukan. Kemudian juga nanti di akhir dari sesi dari Elsevier juga sudah menyiapkan sertifikat ya yang nanti bisa diunduh langsung oleh Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, untuk itu langsung saja tidak perlu berlama-lama, saya langsung share screen saya untuk materi kita siang hari ini. Bentar ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sesuai dengan judul untuk webinar kita, Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing and Avoiding Predatory Practices, tadi sudah diutarakan oleh Pak Burhanuddin dan Bu Ria, kurang lebihnya seperti apa. Nah, secara detailnya ini adalah konten dari sesi kita hari ini ya. Nah, awalnya nanti saya akan mulai dulu dengan memberikan gambaran secara umum tentang Indonesia saat ini, terutama dalam hal riset. Nah, karena nanti ujung-ujungnya ya, akan ada keterkaitannya dengan challenge gitu ya. Oh, Bapak Ibu, coba saya cek lagi apakah sudah terlihat atau belum ya. Kalau belum, oke. Maaf ya, saya coba stop sharing dulu. Saya share lagi ya, sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu atau belum? Belum Pak Johan. Oke. Ya. Nah, Sudah. yang ini Ya, sudah ya? sudah. Oke, sudah Ya. aman ya? Oke, sip. Ya, jadi Bapak Ibu untuk konten dari sesi ini ya pertama itu tadi ya kita mulai terlebih dahulu dengan memberikan informasi seperti apa ya riset di Indonesia. Nanti ada urusannya dengan publikasi ya sesuai topik kita. Jadi saya akan menunjukkan bahwa ternyata publikasi itu merupakan salah satu masalah yang paling banyak dijumpai ya khususnya untuk dunia penelitian di Indonesia. Nah, setelahnya kita akan langsung masuk ke bagaimana mengevaluasi memilih jurnal, ya bagaimana kita mengelola komen-komen gitu ya dari editor dan reviewer, dan terakhir adalah bagaimana kita menghindari publishing di jurnal-jurnal yang questionable atau yang predatory. Nah, kita mulai langsung yang pertama, ini adalah big picture-nya dulu. Jadi kalau kita lihat, nah, Bapak Ibu, data pertama yang saya sajikan adalah ini adalah gambaran ya berapa banyak jumlah penelitian yang sudah dihasilkan oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk artikel dan juga konferensi. Semua yang terindeks Scopus ya. Jadi yang saya tampilkan di sini semua terindeks Scopus. Nah, dari 25 negara dari tahun 2020 sampai 2022 di luar Cina dan di luar Amerika Serikat. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, kalau kita lihat di sini, di luar dari dua negara ini, Indonesia itu mempublikasikan hampir 150.000 artikel. Diseru ya, angkanya 149.971. Nah, dengan angka demikian, Indonesia itu berada di peringkat 21 dari 25 negara ini. Ya, kalau kita masukkan Cina dan US, kita ada di peringkat 23. Ya, tapi kalau tidak, berarti kita ada di peringkat 21. Nah, ini gambaran yang sangat luar biasa, karena hanya 3 tahun saja kurang lebih Indonesia itu sangat-sangat mampu bersaing dengan negara-negara yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ini. Nah, ini semuanya yang terindeks Scopus. Nah, kemudian kalau kita coba tarik lagi datanya, dari tahun 2003 sampai dengan 2023 bulan lalu, jadi sampai dengan bulan Juni ya. Nah, ini kita bisa melihat perkembangan publikasi Indonesia selama 20 tahun terakhir. Nah, dari 20 tahun terakhir, Indonesia itu kalau kita lihat, itu mengalami perkembangan. Di Indonesia itu yang ini. Jadi yang tadinya 2003, Bapak Ibu bisa lihat garis yang paling bawah, itu adalah Indonesia. Ya, kemudian semakin lama, semakin tinggi, dan meninggi sekali di tahun 2018, 19, 20, dan seterusnya. Nah, dengan model yang seperti ini, Bapak Ibu,
Oke, itu kita bisa melihat perkembangan yang sangat eksponensial, dan Indonesia itu sebenarnya berkontribusi sebesar 1% untuk total penelitian yang ada di seluruh dunia. Nah, ini kalau kita lihat selama 20 tahun itu terjadi peningkatan 23% CAGR gitu ya, atau annualized growth rate-nya. Nah, dan ini pun kita bisa katakan kita punya stronger growth dibandingkan dengan beberapa negara-negara berkembang lainnya seperti Iran, Mesir, ya, Malaysia, Arab Saudi, dan Turki. Jadi ini juga merupakan satu hal yang bagus gitu ya, menggembirakan buat Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat, meskipun setiap tahunnya, ya dua slide yang pertama kan menunjukkan jumlah kita besar dan perkembangan kita juga bagus gitu ya, jadi jumlahnya besar, growth-nya juga tinggi. Nah, tapi kalau kita sekarang coba lihat, Indonesia itu punya beberapa challenge. Nah, challenge yang pertama yang terlihat itu adalah, ini gambaran, ya, total penelitian Indonesia dari 2013 sampai 2022. Ya. Nah, kalau kita lihat, output-nya memang tinggi, tapi satu hal yang menjadi challenge kita adalah ini. Ini adalah Field Weighted Citation Impact, atau FWCI. FWCI itu menunjukkan performa sitasi dari penelitian-penelitian yang ada. Nah, kalau dikatakan penelitian kita berdampak atau tidak sebenarnya, itu adalah kalau kita bisa mencapai angka 1,0. Nah, itu merupakan global standar. Nah, Indonesia itu berada di angka 0,83. Artinya penelitian-penelitian kita di seluruh dunia, kalau digabung gitu ya, itu masih di bawah dari standar global. Nah, ini merupakan satu hal yang clear sekali, dan memang terlihat nanti di data-data berikutnya, ini terjadi hampir setiap tahun. Jadi challenge-nya itu clear ada di FWC atau impact dari penelitian kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita coba lihat lagi data berikutnya, ini adalah menunjukkan di kuartil manakah peneliti-peneliti Indonesia itu publikasi. Nah, baik menggunakan site-score ataupun menggunakan SGR, kita bisa melihat sangat dominan sekali publikasi di Q3 dan di Q4. Yang atas ini menggunakan site-score. Nah, kalau kita lihat di Q3 dan Q4-nya itu 70-an% ya, itu ada di Q3 dan Q4, dan dominan sekali adalah di Q4, itu 46%. Kalau kita pakai SGR, nah kita bisa juga lihat bahwa sama, Q3 dan Q4-nya ini sekitar 63%, ya, di mana dominannya itu ada di Q3. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan, challenge mengenai FWCI tadi, ya, sitasi tadi, itu adalah satu hal yang merupakan refleksi, karena ternyata para peneliti di Indonesia itu lebih banyak publikasinya di Q3 dan Q4. Oke, berikutnya publikasinya bentuknya artikel atau conference. Nah, ini juga menarik kalau kita lihat, ya. Ternyata yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah jumlah total publikasi Indonesia, ya, yang menghitung artikel dan conference paper. Sorry, ini bukan artikel dan jurnal ya, tapi artikel dan conference paper. Bentuknya begini, ya. Dan kita itu sejak tahun 2018 sampai 2021 adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Jadi melewati Malaysia. Di 2022 Malaysia melewati kita lagi, ya. Nah, tapi umumnya kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Nah, namun kalau kita coba lihat lebih detail, sebenarnya ya, publikasi di Indonesia yang bentuknya adalah artikel, itu grafiknya seperti yang ada di atas ini. Ya, di mana betul terjadi kenaikan juga, tapi kita tidak pernah melewati Malaysia dalam hal artikel. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita lihat yang bawah, publikasi Indonesia dalam bentuk conference paper itu jauh sekali di atas negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan kata lain, sebagian besar dari publikasi di Indonesia itu bentuknya conference paper. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kembali lagi ke dampak dari penelitian, di mana kita tahu bahwa potensi conference paper untuk disitasi itu jauh lebih kecil dibandingkan artikel-artikel jurnal. Ya, artinya memang kalau kita jumlahkan, jumlah publikasi kita itu besar, tapi lebih dari setengahnya itu adalah conference paper. Nah, itu yang membuat
potensi kita disitasi itu menjadi jauh lebih kecil lagi. Ya, nanti ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah kita mempertanyakan, ini saya publikasi riset saya buat apa? Tidak ada dampaknya. Ya, nah ini menjadi satu hal yang memang terjadi dah di Indonesia saat ini. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, ini adalah 10 outlet gitu ya, 10 media di mana para peneliti Indonesia itu publikasi. Kalau kita lihat dari top 10 ini hampir semuanya conference. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, top 5-nya ini conference. Yang 6 ini jurnal. Berikutnya ini conference lagi, ini jurnal lagi tapi sudah discontinued. Ini jurnal lagi juga sudah discontinued, baru berikutnya conference lagi. Jadi kalau kita lihat top 10-nya, ya, dari top 10 ini 7 itu conference, 3 itu jurnal, 2 itu discontinue, cuma 1 yang masih bertahan. Ini dari istilahnya langganan-langganannya kalau di Indonesia. Ya. Nah, inilah yang nanti menyebabkan munculnya masalah itu lagi. Ya, masalah terhadap kualitas dari publikasi kita. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana perbandingan FWCI dari Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Ya. Nah, selama 20 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau bacanya agak pusing ya, saya coba bantu gitu ya. Indonesia ini yang biru ini nih, yang paling ujung sendiri nih. Ya, ini artinya setiap tahunnya Indonesia itu publikasinya bisa melewati 50.000. Ya, jumlahnya bisa 50.000. Tapi kalau kita lihat setiap tahunnya Indonesia itu kualitasnya makin turun dari sisi publikasinya. Nah, negara-negara lain kalau kita lihat outputnya tidak terlalu besar, kecuali Malaysia ya, gitu. Malaysia nih yang di sini nih, ya. Nah, kalau yang lain-lain tidak terlalu besar, tapi kualitas mereka cukup banyak yang di atas 1, ya, terutama Singapura. Ya, itu sekarang mereka di angka hampir 1,5-an. Ya, itu standarnya Singapura. Nah, yang lain-lain, ya itu memang belum terlalu tinggi. Ya, nah Malaysia pun sebenarnya masih di bawah 1, tapi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nah, sedangkan kita mengalami penurunan setiap tahunnya. Nah, tentu ada banyak sekali faktor ya yang akhirnya menyebabkan masalah ini muncul. Misalnya dari citasi pasti, kemudian quality of output, tipe outputnya apa, pilih jurnalnya apa gitu ya. Kemudian kita co-authorship, international collaboration dan sebagainya. Nah, jadi data-data ini ya sengaja saya sajikan memang untuk menunjukkan ke kita bahwa Bapak Ibu di sini akan punya kontribusi yang besar. Rekan-rekan mahasiswa juga sama ya. Ketika kita publikasi penelitian kita dan kemudian kita belum tahu ya cara yang tepat memilih jurnal itu apa, bagaimana, kemudian kita juga asal-asal aja gitu ya pilih conference random saja. Nah, itu sebenarnya akan menyebabkan masalah ini akan terus berlarut-larut. Nah, kita kan maunya adalah kalau bisa jumlah kita tetap oke, ya mungkin turun sedikit tidak masalah gitu ya, jadi jumlahnya tetap bertahan tapi kualitasnya mulai naik. Nah, ini satu ya hal yang menjadi PR kita bersama. Tentu yang tadi dikatakan ya ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Nah, tapi yang mau kita bahas tentu bukan satu-satu. Ya, kalau kita bahas satu-satu bisa sampai besok gitu ya. Tapi yang mau kita bahas itu adalah lebih ke arah memilih jurnal. Ya. Nah, karena saya berada di dalam dunia akademik juga di Indonesia, kita melihat bahwa topik ini nih, topik milih jurnal itu adalah topik yang jarang dibahas. Ya, biasanya kita kalau di kampus ya di universitas manapun itu cenderungnya akan sangat fokus terhadap research writing. Jadi menulis karya ilmiahnya. Nah, tapi yang sering sekali kita kurang itu adalah kalau karya ilmiahnya sudah selesai, terus diapakan? Itu pertanyaan besarnya. Ya, akhirnya banyak yang kemudian kalau karya ilmiahnya sudah selesai, oke pilih jurnal tapi tidak punya pengetahuan yang banyak tentang ternyata jurnal itu tidak segampang itu memilihnya. Atau akhirnya terjebak dengan jurnal-jurnal predator. Atau bahkan tidak mengetahui, oh ternyata jurnal dan conference itu berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita coba giatkan lagi ya supaya urusan kualitas itu kita bisa rasakan gitu ya, ada dampak dari saya meneliti sesuatu. Ya, karena sayang kalau kita
saya dengar sekarang juga ada cukup banyak ya suara-suara di luar sana yang mengatakan untuk apa sih kita publikasi penelitian kita, nggak ada dampaknya juga untuk Indonesia. Tidak ada dampaknya karena kita asal pilih jurnal. Nah, itu yang menyebabkan kita harus sama-sama sekarang membenahi apa yang sudah kita kerjakan, ya itu kita juga publikasikan di jurnal yang baik. Nah, ini nanti akan, ya kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan, misalnya di Singapura gitu ya, bisa ditanyakan ke mereka bagaimana impact dari riset itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk perkembangan negara. Oke, nah itu yang menjadi latar belakangnya ya dari kenapa kemudian kita mau membahas spesifik tentang pemilihan jurnal. Kalau yang lain-lain jangan ditanya yang di sini, nanti mungkin di kesempatan lain gitu ya. Tapi kalau kita mau fokus dulu pada choice of jurnalnya, ya. Oke, untuk itu Bapak Ibu ya, kita langsung sekarang masuk ke evaluating and selecting jurnal. Nah, memilih jurnal ya itu kalau dikatakan apakah ada step-stepnya yang saklek gitu ya, harus A, B, C, harus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sebenarnya sih tidak ada yang pasti harus mengikuti step by step 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, tapi ada banyak pertimbangan-pertimbangan ya yang perlu kita pahami dulu ya supaya kita bisa memilih jurnal yang tepat. Nanti pertimbangan ini mau Bapak Ibu misalkan pertimbangan yang pertama ini yang prioritas saya duluan gitu ya, atau pertimbangan pertama ini prioritas saya yang terakhir, yaitu silahkan di Bapak Ibu. Tapi intinya pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian harus kita pahami dulu supaya kita lebih tepat memilih jurnal. Ya, oke. Pertimbangan yang pertama Bapak Ibu adalah kita harus mempertimbangkan ya kalau saya nanti publikasi artikel saya, apakah saya akan publikasi di jurnal basis subscription atau open access? Ini pertimbangan pertamanya. Ya, ini bisa penting, bisa tidak penting, tergantung kayak lagi ke Bapak Ibu itu ya. Pilihnya mau yang subscription jurnal atau mau yang open access jurnal. Oke, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu ya. Nanti boleh ditaruh di chat ya. Apa bedanya jurnal subscription dan open access? Kalau Bu Ria nggak boleh jawab, Bu Ria udah tahu. Ya, yang lain nih Bapak Ibu, atau terutama rekan-rekan mahasiswa, ya apa bedanya memilih jurnal yang subscription dan yang open access? Ya, silakan mungkin yang di chat, simpelnya aja. Kalau dari sudut pandang author, saya sebagai penulis, ya kalau saya pilih subscription, kenapa? Kalau saya pilih open access, kenapa? Gitu. Kita lihat ya, apakah ada jawaban terutama dari rekan-rekan mahasiswa. Kalau Bapak Ibu dosen harusnya sudah paham gitu ya. Rekan mahasiswa masih bingung-bingung, takut menjawab. Oke, bingung? Ya, nggak apa-apa. Ya, karena ini satu hal yang esensial sekali nih untuk Bapak Ibu gitu ya, rekan-rekan di sini. Pertimbangan pertama gitu ya, kalau buat saya adalah kita harus memilih dulu mau mempublikasinya di jurnal subscription atau open access. Bedanya apa? Bedanya kita coba lihat dari sisi saya sebagai penulis gitu ya. Nah, waktu saya sudah selesai, paper saya sudah selesai, sudah siap publish. Nah, ini kan saya banyak sekali pilihan jurnal di luar sana, ada ribuan gitu. Ya. Nah, tapi poin pertama adalah saya akan menentukan dulu nanti publikasi saya, apakah saya akan taruh di jurnal-jurnal yang namanya grupnya itu subscription atau grupnya open access. Kalau saya pilihnya di subscription, ya, yang terjadi adalah nanti ya saya tidak perlu membayar apapun. Jadi tidak ada yang namanya APC, ya simpelnya gratis lah. Itu kalau saya memilih jurnal-jurnal yang subscription base. Tapi nanti artikel saya nih, kalau ternyata berhasil dipublikasikan oleh jurnal subscription, itu akan di-lock. Artinya, artikel saya itu tidak bisa dibaca, tidak bisa diunduh, ya, kecuali dibeli atau dilanggan oleh yang mau mengunduh. Ya, jadi artikel saya nanti tiba-tiba ada log-nya, kemudian katakanlah, oh ini artikelnya kalau mau diunduh bayar $30 misalnya gitu ya. Atau kalau kampusnya melanggan,
maka ya lognya itu akan dibuka, jadi bisa diunduh. Oke, itu model subscription. Dan saya tidak boleh mempublikasikan artikel saya sendiri ke medsos, ya, terutama PDF-nya. Jadi kalau cuma judulnya dikasih linknya gitu ya, itu boleh. Tapi kalau PDF-nya itu tidak boleh saya sebarkan di medsos manapun. Ya. Nah, bahkan kalau nanti saya katakanlah diminta oleh kampus, mana artikelnya yang sudah dipublikasikan gitu ya. Nah, saya boleh kasih ke kampus, tapi kampus tidak boleh membuat artikel itu bisa diakses oleh umum. Jadi lognya itu tetap harus ada. Istilahnya di institutional repository-nya harus di-log. Ya, karena subscription itu ya hak untuk menyebarkan, hak untuk membuka log dari artikel itu menjadi hak dari jurnalnya, bukan author-nya. Oke, kalau yang open access ini terbalik nih. Ya, semuanya terbalik. Jadi pertama, waktu saya mau publikasi, maka akan ada APC yang harus saya bayarkan. APC-nya berapa? Tergantung. Ya, kalau Bapak Ibu ini umumnya kalau social science itu lebih murah, kalau Bapak Ibu di health science itu lebih mahal. Cenderungnya gitu. Ya. Kemudian juga tergantung dari kualitas jurnalnya. Q1 pasti lebih mahal dibanding Q4. Gitu ya. Nah, tapi nanti kalau syukur-syukur saya diterima, artikel itu dipublikasikan, maka lognya akan dibuka, ya makanya namanya open access gitu ya. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa download. Bapak Ibu mau sebarkan di medsos silahkan gitu ya. Bapak Ibu mau kasih ke kampus, kampus sebarkan ke semua orang juga bebas gitu. Ya, itu tipikal open access. Tapi biaya publikasinya atau APC-nya itu harus dibayarkan oleh author-nya atau oleh pemberi dana hibah kalau memang ada. Ya, nah ini satu hal yang pertimbangan untuk nanti milih jurnal. Oke, kemudian treatment subscription atau open access itu sama ya Bapak Ibu. Artinya bukan karena open access Bapak Ibu jadinya lebih cepat proses reviewnya dibanding yang subscription. Jadi secara idealnya itu tidak boleh terjadi. Ya, mau subscription, mau open access, semua prosesnya sama saja. Ya, karena toh biayanya APC-nya open access itu sebenarnya di-cover oleh biaya subscription. Makanya di subscription itu bisa gratis. Ya, itu yang praktek yang wajar. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menemukan open access yang aneh-aneh, nah itu kita bahas nanti di predatory itu. Ya. Oke. Berikutnya, ini juga penting, waktu Bapak Ibu nanti cari jurnal, ya, ada jurnal-jurnal sekarang yang namanya hybrid jurnal. Nah, hybrid jurnal ini adalah satu jurnal yang sama itu bisa memberikan opsi. Opsinya adalah Bapak Ibu bisa pilih yang Gold Open Access atau pilih yang subscription. Jadi ini jurnalnya sama, ya, tapi nanti ada pilihan. Ini publikasinya nanti mau yang Open Access atau mau yang subscription. Oke, terserah Bapak Ibu. Ya, dan treatmentnya sama gitu ya. Nah, ini perlu kita cek di jurnalnya. Ya, contoh nih, kalau jurnal-jurnal Elsevier, Bapak Ibu akan menemukan semakin banyak yang modelnya hybrid. Ya, sehingga nanti waktu Bapak Ibu publish di situ, perhatikan baik-baik waktu Bapak Ibu publish, ya, coba dicek ini jurnalnya open access atau subscription atau hybrid. Nah, kalau hybrid, perhatikan ini dipilihnya, jadi pilih open access atau subscription-nya di awal atau di akhir. Nah, dan ada juga beberapa penerbit ya dan beberapa jurnal itu yang mereka tidak akan meminta Bapak Ibu memilih, tapi mereka punya default-nya. Kecuali Bapak Ibu request-nya berbeda. Contoh gitu ya, di satu jurnal itu bisa menuliskan semua artikel yang dipublikasikan oleh jurnal ini bentuknya subscription by default. Ya, kecuali dari peneliti itu request untuk mengubah jadi open access. Nah, itu juga bisa. Ya, itu kenapa waktu kita di website jurnalnya dan Bapak Ibu tahu, oh ini jurnalnya hybrid, nah itu perlu dibaca baik-baik dulu. Ini cara kerja jurnal hybrid ini gimana? Pilih di depan, pilih di akhir, atau by default ya sudah ada modelnya. Nah, sehingga ini menghindari nanti Bapak Ibu kaget. Ya, misalnya sudah di satu jurnal, dia sudah oke, ini sudah siap terbit, tiba-tiba di ujung Bapak Ibu baru lihat, loh kok saya diminta bayar gitu. Ya, padahal saya kira ini jurnalnya gratis. Atau sudah mau terbit, ya tiba-tiba terbit, tapi terbitnya itu di lock. Terbitnya itu subscription.
Terus Bapak Ibu jadi bingung. Loh kok di subscription kok saya nggak bisa download gitu ya? Karena mungkin modelnya adalah by default dia lock atau subscription. Oke, jadi ini satu pertimbangan lah. Oke, pertimbangan yang sangat-sangat penting pastinya. Kedua adalah kita juga harus memahami konsep quartile jurnal, ya QQ1 itulah. Oke. Nah, kalau kita tahu di Scopus itu kan ada Q1 sampai Q4, ya. Nah, sebenarnya Q1 sampai Q4 itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau secara simpelnya Q1 sampai quartile di dalam jurnal itu adalah simbol, ya, indikator dari kualitas jurnal tersebut. Nah, artinya Q1 itu yang paling bagus, 2, 3, dan 4. Gitulah ya. Nah, penentuan kuartilnya itu berdasarkan yang namanya side score, SGR, dan SNP. Nah, side score, SGR, dan SNP ini adalah nama formula atau nama rumus. Ya, jadi nanti rumus, ya namanya juga rumus gitu ya, ada elemen-elemennya. Ya, jadi misalnya side score itu ada rumusnya sendiri, SGR ada rumusnya sendiri. Nah, itu nanti dihitung ya sesuai dengan rumus masing-masing. Kemudian keluarlah angka tertentu. Nah, angka tertentu itulah yang akan membuat jurnal itu masuk ke Q1, 2, 3, atau 4. Nah, angkanya pasti beda. Kalau kita lihat di sini, contohnya ya, ini side score-nya 133, SGR-nya 14, SNP-nya 25. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing, ya, karena ini udah dihitung by system. Yang perlu dilihat itu adalah dengan angka, misalnya side score 133, jurnal ini masuk ke Q berapa. Dengan angka SGR 14, jurnal ini masuk ke Q berapa. Oke. Nah, akibatnya adalah karena formulanya berbeda, ya, kuartil satu jurnal itu bisa berbeda-beda tergantung formulanya apa. Jadi contoh ya, katakanlah Bapak Ibu menemukan jurnal ABC. Nah, jurnal ABC ini waktu Bapak Ibu cek di Scopus, misalnya dia Q1. Nah, waktu Bapak Ibu cek di SGR, jurnal ini Q2. Nah, Bapak Ibu nggak usah pusing. Kenapa beda ya? Kalau di Scopusnya Q1, di Skimago-nya Q2. Nah, itu terjadi karena Scopus itu pakai yang namanya side score, sedangkan Skimago itu pakai yang namanya SGR. Nah, itu yang menyebabkan ada kemungkinan satu jurnal bisa punya kuartilnya berbeda. Nah, nanti kita tinggal lihat nih, Bapak Ibu waktu diminta publikasinya harus Q1 misalnya, itu harus jelas dulu, ini Q1 berdasarkan apa? Berdasarkan side score yang ada di scopus.com atau berdasarkan SGR yang ada di Skimago. Nah, itu kita harus putuskan dulu. Atau jangan-jangan berdasarkan SNP, itu beda lagi tuh. Ini dari University of Leiden. Nah, jadi kita pastikan dulu yang mana. Meskipun tidak semua jurnal kasusnya begitu. Kebanyakan Bapak Ibu akan menemukan jurnal ABC di side score Q1, di SGR juga Q1 gitu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau ada perbedaan itu lumrah saja karena memang beda rumus yang dipakai. Oke, kenapa kalau di Scopus pakainya side score? Karena side score itu update-nya bulanan. Ya, sedangkan SGR itu update-nya tahunan. Ya, jadi sebenarnya kita mencoba untuk menunjukkan dinamika dari sebuah jurnal. Di kuartil berapakah jurnal ini pada bulan ini? Ya. Nah, itu satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Kemudian berikutnya adalah mengenai kuartil ini ya. Beda disiplin bisa beda kuartil. Ya. Jadi misal jurnal ABC itu disiplinnya 2. Ya, disiplinnya adalah sosiologi dan komunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh ini kebetulan ya dua-duanya Q1. Jadi kalau persentalnya di sini tinggi, ya ini berarti dia jadi Q1. Tapi bisa jadi nih, ini misalnya Bapak Ibu menemukan ternyata jurnal yang sama di komunikasinya, katakanlah dia di persentalnya itu 20. Ya, artinya jurnal ABC ini nih sosiologinya Q1, komunikasinya Q4. Itu bisa tuh. Nah, jadi dalam kasus seperti itu, kita juga perlu lihat dulu nih, ya, kuartilnya saya untuk jurnal ini sebenarnya Q1 atau Q4. Nah, ini tergantung biasanya dari kampus ya, mungkin punya aturan sendiri bagaimana melihat perbedaan kuartil berdasarkan disiplin ilmu. Ya, ada kampus-kampus tertentu yang misalnya kuartil itu dianggap
yang berlaku adalah kuartil paling atas, paling tinggi dari jurnalnya. Ya, misalnya jurnal itu punya 2 disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang pertama Q1, disiplin ilmu kedua Q2. Maka kalau ada peneliti yang publikasi di jurnal itu dianggapnya Q1. Tapi ada juga yang nggak begitu. Ya, ada juga kampus yang kalau yang satu Q1 dan yang satunya Q2, ini dilihat dulu disiplin ilmu penelitinya yang di Q1 apa yang di Q2. Ya, kalau disiplin ilmu penelitinya yang di Q2, maka peneliti ini ketika dia publikasi di jurnal tersebut dihitungnya adalah yang Q2-nya, bukan Q1-nya. Nah, ini juga akhirnya jadi pertimbangan lagi gitu ya. Waktu kita pilih jurnal, cek baik-baik perbedaan dari side score SGR dan SNP. Dan satu lagi adalah cek juga ya ini kategorinya apakah sama semua atau terjadi perbedaan kuartil karena beda disiplin ilmu. Oke. Semoga belum mabok. Yang berikutnya ya, carinya di mana? Ya, jadi berikutnya ya, cari jurnalnya di mana. Nah, Bapak Ibu sangat-sangat disarankan ya, kalau Bapak Ibu sedang mencari jurnal, oke, akan jauh lebih baik kalau Bapak Ibu tidak random googling gitu. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu buka Google terus ketik misalnya jurnal ilmu komunikasi. Misalnya gitu ya. Itu kan muncul semua gitu ya, random sekali, nggak jelas ini jurnal apa, Bapak Ibu yang ada wasting time. Ya, kalau prosesnya begitu. Ya. Kalau kebetulan Bapak Ibu kenal katakanlah satu dosen atau satu profesor gitu ya, Bapak Ibu tanya, "Prof, saya mau publikasi, topik saya tuh ini, kira-kira jurnalnya apa ya?" Nggak masalah, ya, tapi Bapak Ibu model seperti itu tuh ada kelemahan, yaitu kita ya mau levelnya setinggi apapun gitu ya, kita nggak mungkin juga menghafal semua nama jurnal yang ada di dunia. Gitu, kebanyakan. Paling-paling ingat misalnya 5 jurnal, 6 jurnal gitu ya. Tapi di luar itu bisa jadi kita juga nggak akan ingat semuanya. Jadi ada keterbatasannya dalam hal pemilihan jurnalnya mungkin jadi tidak terlalu banyak. Nah, jadi waktu Bapak Ibu dihadapkan pada situasi, ini carinya di mana ya? Ya, artikel saya sudah selesai, saya mau publikasi. Ya, selain saya tanya-tanya ke teman-teman atau tanya ke dosen gitu ya, atau tanya ke kenalan gitu. Nah, saya juga butuh tools sebenarnya. Nah, toolsnya ada apa saja? Pertama, ini kalau Bapak Ibu mau publikasinya di Elsevier. Jadi penerbitnya Elsevier, maka Bapak Ibu bisa ke Science Direct ya, ke sciencedirect.com, kemudian klik Journal and Books. Yaitu ada di atas, kanan atas. Ya, itu Bapak Ibu tinggal klik saja Journal and Books, kemudian nanti bisa difilter berdasarkan disiplin ilmu. Ya, kalau katakanlah Bapak Ibu, oh saya di engineering gitu ya. Nah, nanti ada tuh pilihannya engineering, nanti muncul semua listnya. Ya, Bapak Ibu tinggal lihat-lihat aja, pilih mau yang mana, tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu bisa langsung submit artikelnya di website dari jurnal tersebut. Jadi kita sekarang semuanya kita satukan di sciencedirect.com untuk semua jurnal yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya, ini disiplin ilmunya ada 24, jadi Bapak Ibu puas gitu ya, nanti pasti ada disiplin ilmu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini juga masih kalau Bapak Ibu maunya Elsevier juga, tapi mau dibantu mencari. Jadi bukan manual Bapak Ibu scroll satu-satu gitu ya, tapi mau dibantu mencarikan jurnal, itu bisa ke journalfinder.elsevier.com. Nah, di Journal Finder ini, Bapak Ibu sudah harus punya judul dan abstrak. Ya, itu wajib. Jadi judul penelitiannya, abstraknya apa, nanti tinggal di copy paste aja, dimasukkan ke website-nya, klik search, nanti muncul rekomendasi jurnalnya ada apa saja. Ya, termasuk apakah jurnalnya open access atau subscription atau hybrid, kalau dia open access harganya berapa, itu ada semua. Ya. Nah, sama satu lagi, kalau tidak harus penerbitnya Elsevier, misalnya Bapak Ibu mau penerbit yang lain gitu ya, silahkan. Nah, tapi rekomendasi dari kami adalah Bapak Ibu pakai scopus.com. Ya, di scopus.com ini tinggal klik sources, ya, di situ akan muncul hampir 45.000 pilihan. Ya, nanti bisa difilter-filter sesuai dengan disiplin ilmunya. Nah, ini yang akan membuat juga Bapak Ibu jadi jauh lebih tahu, oh ternyata kalau jurnal di bidang saya atau di topik saya, itu ada pilihannya apa saja. Jurnalnya masih aktif, ada infonya. Jurnalnya sudah discontinue, ada infonya juga di scopus.com. Ya, jadi tinggal sini aja, scopus.com, klik sources,
ya. Nanti difilter disiplin ilmunya, lalu nanti tinggal lihat-lihat, bisa juga difilter kuartilnya Q berapa. Nah, kemudian nanti tinggal klik, nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh ini jurnalnya, kemudian bisa publikasi di jurnal tersebut. Ya. Nah, waktu kita memilih jurnal tadi, ya, apakah Bapak Ibu mau pakai Science Direct silakan, mau pakai Journal Finder silakan, mau pakai Scopus juga bebas gitu ya. Nah, waktu Bapak Ibu memilih melihat-lihat jurnalnya, nah waktu pilih-pilih gitu ya, ada beberapa pertimbangan lagi nih ya. Pertama adalah pastikan aim dan scope dari jurnal tersebut match dengan topik penelitian Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita perlu baca. Jadi misalnya ya, Bapak Ibu ketemu jurnalnya judulnya ini salah satu jurnal yang terkenal di Elsevier, namanya Journal of Cleaner Production. Ya, nanti saya tunjukkan nih sebentar. Nah, ini ya. Jadi read the journal aim and scope to make sure it is a match. Misalnya, ini salah satu jurnal Elsevier. Kalau kita hanya membaca judulnya, judul jurnal ini kan Journal of Cleaner Production. Kesannya Bapak Ibu, ini adalah jurnal lingkungan hidup, environmental science. Ya, benar, jurnal ini benar, ini jurnal lingkungan hidup. Tapi kalau kita baca aim dan scope-nya, ya, jurnal ini tidak 100% jurnal lingkungan hidup. Ya, karena kalau kita baca, ya, jurnal ini mengcover cleaner production and technical process, sustainable development and sustainability, sustainable consumption, environmental assessment, dan seterusnya. Bahkan ada sustainable products and services, dan lain-lain. Artinya, kalau ini betul-betul saya baca nih, ya, kalau saya adalah orang bisnis, ya, ekonomi bisnis, dan penelitian saya itu berhubungan dengan sustainable product atau sustainable service, jurnal ini bisa menerima artikel saya. Ya, karena jurnal ini mau mengcover sustainable products and services. Ya, bahkan misalnya di sini ada mengcover governance, legislation, and policy for sustainability. Ya, kalau misalnya saya itu adalah peneliti di bidang kebijakan publik, kemudian penelitian saya itu terkait dengan kebijakan publik untuk climate change misalnya, ya, maka bisa jadi ya topik saya itu diterima oleh jurnal ini. Ya, jadi akan sangat baik kalau we don't judge the book by its title gitu ya. Tapi kita benar-benar baca baik-baik aim dan scope-nya itu apa, sehingga kita tahu ini nyambung atau enggak gitu ya dengan dengan topik kita. Nah, nanti yang aneh justru nih Bapak Ibu, yang aneh adalah kalau kita sudah baca aim dan scope-nya, kemudian katakanlah jurnal ini tidak menerima biologi misalnya gitu, ya. Ini tidak menerima penelitian biologi. Lalu kita coba iseng, kita coba publish di jurnal itu. Lalu penelitian kita yang pure biologi diterima, itu aneh. Justru kita harus mempertanyakan gitu. Ya, kenapa jurnal ini yang merupakan jurnal seperti DM dan scope-nya itu menerima penelitian saya yang di bidang biologi murni, ya, atau di bidang kesehatan. Ya, nah itu nanti menunjukkan ciri-ciri jangan-jangan jurnalnya predator. Ya, oke. Kemudian berikutnya, tadi sebenarnya kita sudah bahas sedikit ya, use journal metrics. Ya, jadi matrix yang side score, SGR, SNP yang tadi sudah dipaparkan ya, itu dicek baik-baik. Ya, Bapak Ibu punya akses ke scopus.com, jadi silakan scopus.com-nya dimanfaatkan dengan baik, diklik nama jurnalnya, dilihat angkanya bagus apa enggak. Bahkan kita ada sejarahnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti jurnal ini side score-nya itu tiap tahun naik atau turun. Ya, yang bagus adalah ya tiap tahun side score-nya harusnya naik. Ya, itu yang menyebabkan berarti jurnal ini makin tahun makin bagus nih kualitasnya. Ya. Nah, berikutnya ini juga penting. Ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini yang tadi ya, Journal of Cleaner Production itu side score-nya berapa, SGR-nya berapa gitu ya. SNP-nya berapa nanti kelihatan semua di sini. Ya. Nah, bentar ya. Bentar. Ini. Oke. Nah, berikutnya juga ini ya. Kalau tersedia kita juga perlu cek yang namanya Journal Insight. Ya, Journal Insight itu data-data mengenai jurnal ini ya, yang nanti membantu kita sebagai peneliti. Tidak semua jurnal akan menyediakan ini Bapak Ibu ya, tapi ini satu tren baru di dunia publikasi untuk menyediakan informasi seperti ini.
Nah, informasinya ada apa saja? Pertama, kalau kita lihat ya yang di jurnal ini, informasi yang disediakan adalah berapa APC-nya. Ya, kalau kita mau publikasi jurnal ini jurnalnya hybrid, ya. Kalau kita mau open access, ini APC-nya 3970 US dollar. Ya, artinya Bapak Ibu tidak boleh ditagih kurang atau lebih dari angka ini, kecuali ada pajaknya. Ya, tapi kalau angka resminya tuh ini. Ya, kalau Bapak Ibu nanti dapat diskon, diskonnya berangkat dari ini. Ya, nah itu satu hal yang biasanya sekarang ya umumlah disediakan kalau dia open access. Oke. Nah, tapi hal-hal lain lagi yang sekarang mulai disediakan adalah ini. Ya, contoh pertama ada yang namanya time to first decision. Ya, time to first decision ini adalah berapa lama waktu menunggu sampai ada balasan editor. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat jurnal ini meminta kita menunggu 3,9 minggu, ya anggaplah 1 bulan gitu ya, sampai ada balasan dari editornya. Waktu kita submit, ya tunggulah 1 bulan kemudian. Oke, nah ada yang tentu lebih singkat, lebih panjang waktunya, ya ada semua. Oke, kemudian kalau nanti editornya kira-kira oke, ya kemudian masuk ke proses review, maka proses review itu maksimal berjalan 6,7 minggu, ya anggaplah 7 minggu lah, 1,5 bulan gitu. Ya, nah tentunya ini tidak pasti ya, karena kadang-kadang tergantung dari authornya juga. Ya, jadi kalau authornya yang lama, ya ini bisa molor gitu ya. Tapi on average ya itu harusnya berjalan, anggaplah 7 minggu selesai. Ya, nah terakhir ada namanya publication time. Kalau kita lihat publication time di sini 0,8 minggu. Ini artinya apa? Kalau artikel itu sudah di-accept, ya sudah lewat editor, reviewer juga sudah oke, ya semuanya sudah oke, maka perlu menunggu 0,8 minggu atau ya seminggu lah gitu ya untuk artikel itu langsung dipublikasikan oleh jurnalnya. Nah, ini satu hal yang mungkin tidak semua publisher ada. Ini kalau di Elsevier ini ada. Jadi Bapak Ibu sekarang itu kalau cukup banyak penerbit mereka yang publication time-nya itu cepat. Ya, artinya waktu Bapak Ibu sudah di-accept, ya, mereka hanya butuh waktu katakanlah 1-2 minggu, artikel itu langsung online. Jadi bukan menunggu misalnya November kita baru publish ya, accept-nya Juli, publish-nya November. Ya, banyak sekarang model jurnal yang accept-nya Juli, dia publish 1-2 minggu kemudian. Ya, tapi publish-nya itu di bulan Juli untuk edisi November. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Bapak Ibu di-accept bulan Juli, langsung publikasi 2 minggu kemudian, tapi nanti waktu Bapak Ibu lihat di publikasinya, itu akan terlihat online first, July, tapi for edition-nya adalah November. Ya, nah ini praktek yang umum dilakukan, ya supaya apa Bapak Ibu tidak kelamaan menunggu, ya harus tunggu November dulu baru publikasi. Nah, model-model jurnal yang seperti ini, yang publikasinya itu cepat nih Bapak Ibu, ya yang seminggu, 2 minggu gitu ya. Kadang mereka, ini tipikal mungkin di Indonesia gitu ya, kadang mereka tidak mau mengeluarkan yang namanya LOA. Ya. Nah, kenapa mereka tidak mau mengeluarkan LOA? Ini juga pengalaman pribadi sih ya. Karena buat mereka gini, buat apa saya keluarkan LOA? 1 minggu lagi juga sudah terbit kan. Jadi kadang-kadang tuh mereka merasa daripada mereka kerja 2 kali, mereka keluarkan LOA, kemudian 1 minggu kemudian terbit, ya lebih baik kita tunggu saja 1-2 minggu kemudian juga artikelnya sudah terbit. Ya, beda kasusnya kalau betul artikelnya baru terbit bulan November, kita minta LOA-nya sekarang, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau terbitnya 1-2 minggu kemudian kita minta LOA-nya, biasanya editornya yang sebel gitu. Ya, buat apa? Nggak usah lah. Ya, minggu depan, tunggu aja minggu depan juga sudah rilis gitu. Ya, nah itu beberapa praktek ya yang mulai cukup banyak kita lihat di jurnal saat ini. Ya, terutama jurnal-jurnal bagus tuh Bapak Ibu, mereka cepat biasanya untuk publikasi. Akibatnya mereka biasa tidak mengenal yang namanya LOA. Ya, oke. Itu ya, jadi pertimbangan-pertimbangannya cukup banyak tadi ya. Kita mulai dari lihat matriks jurnalnya, kemudian kita juga lihat insight dari jurnalnya, kita pahami kuartil itu seperti apa, kita tahu juga cara mencarinya di mana. Jadi memang hal-hal ini yang jadi pertimbangan waktu kita nanti evaluating dan selecting jurnal. Oke, kalau
katakanlah kita sudah selesai tuh tahapan itu. Ya, kita udah tahu, oke, saya pilih jurnal ABC, ya, nanti artikel saya publikasikan di sana. Nah, artinya sekarang kita masuk ke proses managing, ya, editor dan reviewer comments. Ya, kita sudah submit, sudah sesuai dengan aim dan scope-nya, editornya juga sudah memberikan informasi, oke, kita bisa lanjut dengan artikel ini, ya, kita akan proses, ya, baik dari sisi editor dan juga dari sisi reviewer. Nah, atau dengan kata lain kita masuk ke yang namanya peer review process. Nah, peer review process adalah proses yang sangat krusial dalam publikasi keilmuan. Ya, cukup banyak gitu ya yang terutama mahasiswa mungkin yang merasa, aduh, yang paling repot tuh, yang paling malas adalah proses peer review. Ya, bahkan mungkin dosen-dosen juga gitu ya. Karena apa? Kadang waktu dalam proses peer review, hasil yang sudah kita kerjakan dengan sepenuh hati gitu ya, mendapatkan komentar-komentar yang pedas misalnya, ya, mendapatkan rejection. Nah, padahal hal tersebut adalah sesuatu yang harus dianggap wajar. Ya, peer review itu diciptakan untuk memastikan bahwa ada perbedaan yang jelas antara publikasi karya ilmiah dengan publikasi di media sosial. Ya, kalau kita di media sosial gitu ya, kita tinggal berpikir apa, ya, sekarang media sosial baru misalnya di Threads gitu ya, kita langsung berpikir kira-kira begini, lalu kita langsung publish tanpa ada proses penyaringan terlebih dahulu. Ya, apa yang kita publikasikan di medsos karena tidak ada proses filternya, ya, itu bisa jadi salah, bisa jadi menyesatkan, bisa jadi tidak ada dampak apa-apa juga gitu ya. Nah, itu proses di medsos. Tapi kalau proses di science, kalau tidak ada yang namanya proses peer review, itu berbahaya sekali. Ya, misalnya Bapak Ibu katakanlah di sini ada yang di bidang kesehatan. Kita kan tahu ya, kalau kita asal-asalan, kita mengatakan, oh saya menemukan obat, ya, kemudian kita langsung publish tanpa melalui proses peer review, lalu obat tersebut ternyata membahayakan, ya berarti kan yang kena dampak negatifnya adalah orang lain yang mengonsumsi obat tersebut. Itu kan yang kita tidak inginkan gitu. Ya. Nah, sama Bapak Ibu di bidang sosial misalnya. Oh, saya menemukan teori XYZ, ya, kemudian tidak melalui proses peer review yang benar, lalu teori XYZ itu diaplikasikan di industri, ternyata salah. Nah, itu yang nanti membuat value atau nilai dari science itu menjadi berkurang. Ya. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi, itulah kenapa proses peer review itu harus dilakukan. Nah, bagaimana kemudian proses peer review ini dilakukan? Kita butuh editor, kita butuh reviewer, dan tentunya author-nya juga. Ya, jadi 3 pihak, editor, reviewer, dan author. Nah, peran mereka ini akan beda-beda. Ya, kalau kita lihat yang pertama, itu adalah editor dulu. Editor itu perannya apa? Editor itu intinya adalah yang bukan punya jurnalnya ya, tapi istilahnya seperti CEO dari jurnal itulah, gitu ya. Karena editor itu bertanggung jawab atas seluruh manajemen dari jurnalnya. Ya, bertanggung jawab atas reviewer, bertanggung jawab atas proses reviewnya, bertanggung jawab atas konten yang dipublikasikan di jurnal itu, ya, reputasinya, profil jurnalnya, strategi jurnalnya, semuanya. Ya, intinya dia harus bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari jurnal itu di semua sektor. Ya, makanya kadang kalau misalnya Bapak Ibu mau komplain, ya, kok jurnalnya lama sekali ya, artikel saya nggak publish, emailnya ke editornya kan, bukan ke reviewernya. Ya, nah ini kurang lebih listnya gitu ya, apa saja sih pekerjaan seorang editor. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bukan editor jurnal juga bisa melihat ini listnya ya, ada apa saja pekerjaan dari editornya. Nah, intinya dia CEO-nya lah gitu ya. Nah, kemudian satu jurnal bisa juga punya multiple editor ya. Jadi kalau jurnalnya besar itu bisa jadi punya co-editors, itu juga sesuatu yang biasa. Nah, kemudian reviewer. Nah, tugas reviewer adalah intinya reviewer itu bertanggung jawab atas satu artikel yang sedang direview. Ya, reviewer ini bukan part of the journal, tapi reviewer ini adalah external party yang diundang untuk mereview, diundang oleh editor untuk mereview sebuah artikel. Bagus tidaknya artikel itu, di-accept atau tidak, apa yang harus direvisi, itu adalah
tugas dari reviewer. Ya, dia fokusnya memang adalah pada konten. Ya, nah tugas dari reviewer bisa dilihat di sini, bisa dicek gitu ya. Nah intinya adalah mereka adalah subject matter expert untuk konten tersebut. Jadi perbaikan-perbaikan semuanya bukan yang technical itu jatuh ke tangan reviewer. Oke, bagaimana deal with editor and reviewer comment? Jadi dengan komentar yang nanti mereka berikan, ya biasanya ini bisa jadi complete shock gitu ya, bahkan untuk experienced researchers. Nah di sini ada tipsnya nih Bapak Ibu, ya sebenarnya tipsnya simple aja, namanya calm gitu ya, comprehend, answer, list, and be mindful. Nah maksudnya bagaimana? Pertama nih Bapak Ibu ya, pertama adalah comprehend. Biasanya gini, waktu kita akhirnya mendapatkan feedback dari editor dan reviewer, ya. Saran dari Elsevier pertama adalah dibaca dulu, tapi setelah dibaca, ya, habis itu Bapak Ibu jangan langsung membalas, ya, karena kita pahami dulu ini maksudnya apa, ya, terutama kalau komentarnya negatif, ya, jadi kita baca dulu, kita resapi dulu, Bapak Ibu jangan langsung dibalas, gitu ya, karena kita harus avoid yang namanya impulsive response, ya, heated response, kita nggak suka dengan komentarnya langsung kita balas saat itu juga. Oke, jadi step 1 adalah dibaca dulu, dipahami dulu, tapi jangan dibalas. Oke, kemudian berikutnya kalau kita sudah mulai lebih tenang gitu ya, kita sudah pahami betul-betul ini maksudnya apa, baru kita answer, baru kita balas. Nah, di answer mode ini ya akan sangat penting ya kalau kita membuat list. Ya, jadi kita nggak tahu nih ya, kadang-kadang editor itu ada yang reviewer itu ada yang rapi sekali, dia bisa membalasnya point by point. Nah, kalau kita ketemu editor begitu ya kita reviewer begitu kita beruntung. Ya, point by point dia keluarkan, lalu kita jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Tapi ada juga reviewer-reviewer yang memberikan reviewnya itu pakai sistem paragraf. Jadi kadang saat dia bikin paragraf panjang sekali gitu ya, jadi kita jadi bingung sendiri. Ini apa yang harus kita perbaiki? Nah, akan lebih baik kalau Bapak Ibu ubah paragrafnya menjadi bullet point, ya, untuk kita jadi tahu, oh, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 apa. Jadi semuanya itu ya kembali ke bagaimana kita komunikasi dengan si editor dan reviewernya. Dan terakhir, be mindful waktu kita membalas. Ya, be mindful-nya apa? Kita kasih balasan yang sopan, kita list ya respons kita apa. Kalau diminta review 5 poin, kita berikan ini hasil reviewnya. Poin 1 ini bisa dicari di halaman sekian. Poin 2, intinya ini bisa dicari di halaman sekian. Ya, dan akan sangat baik kalau waktu kita submit, ya resubmit, kita punya 2 jenis dokumen, Bapak Ibu. Ya, dokumen pertama itu yang ada track changes-nya, jadi ada perubahan-perubahannya itu kelihatan, dan yang kedua adalah clean version-nya. Ya, supaya ini nanti memudahkan si reviewer untuk lihat apa perbedaan dari dokumen yang sebelumnya dengan hasil yang sudah direvisi oleh author-nya. Ya, dan kalau mereka mau baca clean version-nya juga tersedia. Nah, ini artinya be mindful memudahkan pekerjaan dari si editor dan reviewer. Ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya share itu adalah terkait dengan menghindari predatory publishing. Ya, jadi kalau kita udah tahu nih ya bahwa bagaimana kita harus pilih jurnal yang bagus gitu ya, kita bisa mindful juga dengan editor dan reviewer komen. Yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari predatory publishing ini. Intinya Bapak Ibu, predatory publishing atau predatory journal mereka lebih mengedepankan bisnis dibandingkan kepentingan sains. Sehingga praktek mereka jadinya aneh-aneh. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pertama, ya, mereka membuat satu culture namanya publish or perish, ya, itu dimanfaatkan dengan baik. Artinya karena kita dituntut harus publikasi dengan cepat, ya, maka jalan keluarnya adalah predatory publishing. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang jadi jauh lebih gampang buat website. Jadi banyak jurnal-jurnal itu yang mereka di clone gitu websitenya, itu juga bisa gitu ya. Atau inexperience, kita nggak punya pengalaman publikasi sebelumnya, jadi kita gampang ditipu ya. Atau yang terakhir adalah mereka mengeksploitasi model open access, artinya mereka meminta bayaran yang lebih untuk bisa publikasi di jurnal mereka. Nah,
untuk Scopus ya, kita tidak pernah mengindeks predatory jurnal, tapi yang kita sayangkan adalah banyak jurnal yang waktu mereka sudah terindeks Scopus, mereka tuh berubah. Dari yang tadinya baik-baik saja, akhirnya praktek publikasinya jadi tidak sesuai lagi dengan standar dari Scopus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, terus cara menghindarinya bagaimana? Ya, ini responsibility kita, tanggung jawab kita sebagai author, kita harus menghindari hal-hal seperti ini. Pertama, kita mengiyakan yang namanya paper brokers. Istilahnya itu adalah joki publikasi. Jadi bukan cuma joki skripsi ya, tapi joki publikasi. Artinya, kalau kita ditawarkan, ya, saya punya jurnal A, B, C, D gitu ya, mau tidak publikasi di jurnal ini, biayanya sekian, nanti saya atur semuanya. Itu jelas joki. Gitu ya. Jadi kita menghindari yang namanya paper brokers karena kita tidak tahu apakah jurnal tersebut adalah jurnal yang bagus atau asal-asalan, jangan-jangan nanti beberapa saat kemudian di-discontinue oleh Scopus. Ya. Kedua, kita menghindari yang namanya guaranteed publication. Nah, guaranteed publication ini adalah kalau kita ditawarkan baik oleh joki maupun oleh editor jurnal untuk publikasi dengan biaya yang lebih mahal, tapi ada jaminan publikasinya. Jadi misalnya APC-nya 1.000 US dollar. Lalu kita diminta bayar 1.500. Kalau kita bayar 1.500, kita guaranteed publication. Nah, kalau kita iakan Bapak Ibu, itu sebenarnya sudah melanggar etika publikasi. Dan itu kalau ketahuan, maka jurnal itu juga di-discontinue, kita juga yang rugi. Nah, berikutnya publikasi di hijack jurnal. Kita asal-asal publish, ya, ini jurnal website-nya nggak jelas, tapi kita tetap memutuskan, oke lah saya publikasi di jurnal itu, tanpa benar-benar cek apakah website ini real atau fake. Dan yang terakhir adalah ini, kita terlibat yang namanya manipulasi sitasi. Manipulasi sitasi itu contohnya gini, editor jurnal meminta Bapak Ibu harus sitasi, misalkan 10 atau 5 artikel yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Itu citation manipulation. Ya, jadi kita tidak boleh mengiyakan yes ya demi publikasi saya akan sitasi nyambung nggak nyambung urusan belakangan. Gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan juga karena kembali lagi hal-hal seperti ini meskipun bukan kita yang report nih Bapak Ibu, bisa jadi nanti ada peneliti lain yang akan mereport ke Scopus. Kalau peneliti lain report ke Scopus, maka jurnal-jurnal seperti ini itu bisa di-discontinue. Ya, jadi memang strategi-strategi ini ya simpelnya adalah sudahlah kita publikasi saja dengan cara yang etis, kita pilih sendiri jurnalnya, kita pertimbangkan semuanya dengan baik, kita hindari praktek-praktek seperti ini. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya share ke Bapak Ibu semuanya, semoga cukup clear gitu ya. Jadi tadi kita bahas bagaimana memilihnya sampai bagaimana menghindari jurnal-jurnal predator. Ya. Oke, supaya lebih seru lagi, jadi mungkin saya kembalikan nih sekarang ke Bu Ria ya, untuk memimpin kita nih dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Johan. Tepat sekali waktunya, 1 jam. Ya, Bapak Ibu hadirin semuanya, bagaimana? Sudah lumayan mendapatkan insight ya yang luar biasa tentang beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Johan. Telah menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi pemilihan jurnal dengan berbagai pertimbangan, kemudian langkah-langkah menjawab telaah reviewer dan juga editor, dan juga langkah-langkah menghindari jurnal predator, yaitu dengan mengenali beberapa tawaran, diantaranya dari pihak lain itu tentang joki jurnal, kemudian garansi ya itu tadi, dan juga ada manipulasi sitasi di jurnal yang dituju. Karena sekarang eranya kan era digital ya, banyak medsos tuh yang saat ini juga menawarkan mau artikel Anda terindeks Scopus, hubungi kami dengan garansi ini, dengan kita pilihkan jurnal dan sebagainya. Itu wajib kita kita harus aware di situ ya, harus benar-benar berhati-hati. Saatnya kita akan masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu hadirin, adik-adik mahasiswa. Nah, ini adik-adik yang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi. Siap-siap ini memilih target jurnal. Bapak Ibu dosen yang sedang penelitian, silakan ada yang mau ditanyakan bisa melalui chat atau mungkin melalui raise hand. Kita akan diskusi, masih ada waktu sampai dengan pukul 3. Ya Pak Johan, sampai pukul 3? Ya, oke. Ya. Biasanya lagi mabok nih Bu Ria. Banyak infonya. Atau mungkin ini hal baru, enggak kan ya? Sepertinya tidak ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mengawali pertanyaan dulu ya Pak Johan ya. Ya. Oh baik, terima kasih. Bu Farida, iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Ria. Wah, senang Terima sekali kasih bisa ketemu Ibu lagi. Iya, Ya, langsung saja Ibu, monggo dengan Pak Johan Jang. ya, terima kasih Pak Johan. Presentasinya sangat menarik sekali ya. Yang pertama mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu sudah dijelaskan di awal itu terkait dengan Elsevier dan juga Skimago ya. Kemudian ada perbedaan istilah di kuartilnya juga kemungkinan berbeda dari masing-masing jurnal itu. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama adalah memang perbedaan antara Skimago dan Elsevier itu apa sih? Gitu, secara fundamental apa gitu, terus apa sih kewenangan dari SJR atau peran Skimago sendiri, dan kalau Elsevier kan yang saya tahu itu kan publisher ya, tapi kemudian sepertinya berkembang begitu dan memiliki banyak sekali services gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman pribadi, jurnal Elsevier itu memang ya memang bagus ya, artinya kualitas gitu, tapi juga efisiennya ya itu rata-rata. Nah kira-kira ini sih langsung praktis ya, praktis Johan. Ada nggak sih list yang dimiliki oleh Elsevier sendiri, mana jurnal yang berbayar, mana yang free untuk edisinya? Kalau misalnya di itu kan dia ada kayak one gate untuk edisinya, jadi kita bisa lihat meskipun edisi dari perjurnal itu berbeda-beda. Nah terus terang selain dari teknik edisinya, tetapi juga edisi itu kan menjadi tantangan besar, terutama jurnal yang sudah di satu ya, kita sepertinya agak lumayan berat, meskipun ada juga beberapa yang gratis, tapi list di Elsevier sendiri punya nggak list itu, mana yang free, mana yang EPC, mana yang open access, mana yang hybrid misalnya. Jadi kalau ada mungkin akan sangat membantu bagi kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Farida. Pak Johan bisa langsung ditanggapi ya. Ya, oke. Nah, yang pertama terkait ini ya, Bapak Ibu, perbedaan side score SGR, kewenangannya Elsevier seperti apa gitu. Oke. Jadi side score itu buatan Elsevier. Kemudian SGR itu buatan Skimago. Jadi dua-duanya formula ya. Jadi dua-duanya nama rumus di mana ini akan menghitung kualitas dari sebuah jurnal yang tadi ya, dari hitung-hitungannya barulah nanti akan tahu oh ini Q1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, perbedaannya itu pertama gini. Pasti perbedaan rumus ya, itu udah pasti. Nah, tapi ada juga yang lebih selain itu juga adalah perbedaan dari segi pengambilan datanya itu kapan. Jadi window-nya itu yang akan terlihat juga. Side score itu sifatnya bulanan ya. Jadi setiap bulan kita itu nanti menghitung bagaimana progres dari sebuah jurnal. Ya, meskipun ya tidak setiap bulan pasti naik turun gitu ya. Nah, itu kita hitung gitu. Nah, kalau SGR itu window-nya itu 1 tahun. Jadi apa yang terjadi pada jurnal tersebut selama 1 tahun itu baru diakumulasi pada tahun berikutnya lagi. Nah, itu perbedaan yang dari segi periodenya kapan dihitung kualitas jurnalnya. Kalau side score per bulan, SGR itu per tahun. Nah, SGR itu memanfaatkan data Scopus juga. Ya, jadi SGR itu bukan kompetitornya Elsevier gitu ya. Jadi mereka itu lembaga non-profit juga. Nah, di mana mereka memang memanfaatkan datanya Scopus, ya, dari basis datanya sama saja, tapi karena rumusnya yang berbeda, itu yang menyebabkan hasilnya pun bisa jadi berbeda. Ya, kita dari kami share, jadi kami share ke SGR, kami share juga ke SNP, ya, untuk mereka melakukan perhitungan mereka sendiri. Ujung-ujungnya buat apa? Ujungnya sebenarnya adalah dengan adanya side score, SGR dan SNP, kita fungsinya hanya menyediakan data saja kepada para peneliti dan pembuat keputusan bahkan di level negara. Mau pakainya side score silakan, mau pakai SGR silakan gitu ya, mau pakai SNP juga bebas. Karena masing-masing pasti ada plus dan minusnya. Ya, kadang misalnya kalau pakai side score meskipun update-nya per bulan, tapi karena justru update-nya per bulan ini jadi susah untuk menentukan
kuartilnya jadinya bagaimana. Tapi ada juga yang, oh kalau pakainya SGR, karena update-nya cuma setahun sekali, belum tentu jurnal itu bertahan selama 1 tahun di kuartil yang sama. Nah, itu juga jadi plus minusnya. Nah, karena semuanya punya plus minus ini, ya kita serahkan aja ke peneliti gitu ya, dan decision maker, mau pakainya yang mana. Ya, dan ini akibatnya memang beda-beda ya, bisa beda negara, bisa beda policy, beda kampus pun bisa beda policy. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalau mencari jurnal Elsevier, ya, itu APC-nya sebenarnya ada Bapak Ibu, sebentar ya. Itu Bapak Ibu tinggal ketik aja di Google, ketik aja Elsevier list of APC. Nah, waktu Bapak Ibu ketik itu nanti akan muncul ya harga listnya itu ada apa saja jurnalnya, harga APC-nya itu berapa. Nah, kebanyakan jurnal Elsevier itu sekarang modelnya hybrid. Jadi kalau Bapak Ibu ke sciencedirect.com, kemudian klik jurnal and books, ya, itu kebanyakan modelnya hybrid. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri di situ seperti apa. Nah, karena kebanyakan modelnya hybrid, ya, itu sebenarnya memudahkan. Ya, karena Bapak Ibu katakanlah sudah menemukan ada satu jurnal ini bagus tapi APC-nya terlalu mahal, Bapak Ibu bisa pilih subscription. Ya, jadi tidak ada paksaan jurnalnya harus yang open access seperti itu. Kecuali memang ada mandat Bapak Ibu harus publish open access. Ya, kalau harus publish open access, ya berarti tinggal dilihat ya harganya berapa gitu untuk APC tersebut. Ya, kalau untuk diskon, Bapak Ibu bisa coba diskusi dengan editornya. Ya, karena memang keputusan apakah APC itu bisa dikurangi harganya, itu kita masih serahkan ke editornya sendiri. Ya, mungkin seperti itu ya, semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Johan. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang ada di chat ya. Oke. Host, apakah bisa menampilkan? Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Mujahidatul Musfiroh. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah bahan pemaparan akan dibagikan kepada peserta? Ya, Ibu, akan kita bagikan, nanti bisa kita infokan. Selanjutnya, bagaimana jika kita terlanjur melakukan hal-hal yang perlu dihindari, yang telah disampaikan di akhir paparan, karena memang sebelumnya tidak tahu. Yang ketiga, bagaimana strategi jika kita diberikan hasil revisi oleh reviewer dan diberikan tenggat waktu untuk merevisi, apakah kita mengirimkan hasil revisi di akhir dari batas waktu? Ya. Terima kasih. Oke, langsung dijawabnya, Bu. Jadi ya, yang pertanyaan kedua, kalau sudah terlanjur, ini tergantung statusnya apa. Kalau belum publikasi, maka Bapak Ibu bisa langsung tarik. Ya, karena sekali lagi itu mungkin kita merasa ya sudahlah tidak apa-apa, cuma saya cuma saya yang tahu gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak tahu ya, mungkin bisa jadi peneliti lain, tidak harus di Indonesia, bisa jadi negara lain gitu ya. Dia melihat ini kok prakteknya aneh. Ya, saya screenshot lalu saya laporkan ke Scopus. Jadi di kitanya mungkin tidak masalah, tapi karena peneliti lain merasa ini tidak wajar, kalau dilaporkan maka jurnal itu bisa discontinue di bulan berikutnya. Nah, itu yang menjadi masalah nanti. Jadi memang kalau momennya adalah ini belum publish, lebih baik Bapak Ibu nyatakan saya tarik artikel saya, tidak jadi publikasi. Itu akan lebih baik seperti itu. Nah, kalau memang sudah dipublikasi gitu ya, sudah terlanjur, ya sudah gitu, bisa diapakan lagi. Ya cuma next time ya jangan kita lakukan lagi gitu ya, karena itu tadi ya kita nggak tahu kapan momen jurnal ini akan didiscontinue. Ya, begitu ada yang lapor, itu akan di-discontinue. Ya, dan bukan hanya yang lapor ya, kalau di Scopus itu ada tim di belakang layar yang kita akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Jadi kalau kita menemukan ada keanehan, misalnya jurnal ini biasanya tiap bulan publikasinya 20 artikel. Kenapa tiba-tiba bulan ini jadi 200 artikel ya? Nah, itu langsung ketahuan oleh sistemnya, dan kita akan investigasi keanehan-keanehan tersebut. Jadi memang kita yang wajar-wajar aja dulu. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya, saya lupa Bu ya, maaf.
Oh, oke. Kalau diberikan hasil revisi oleh reviewer dan diberikan tenggat waktu, apakah mengirimkan hasil revisi di akhir batas waktu? Ini terserah dari Bapak Ibu. Ya, kalau bisa ya sebelumnya lebih baik gitu ya. Jadi lebih cepat juga prosesnya. Tapi betul kalau Bapak Ibu mau kirimnya di akhir dari waktu revisinya ya silahkan, tidak masalah juga. Ya, yang penting ya jangan di luar itu. Ada beberapa jurnal yang kalau papernya lagi banyak nih Bapak Ibu ya, itu kalau kita lewatin tenggat waktu dari reviewernya, ya itu biasa berikutnya dapat surat cinta dari editornya langsung di reject. Ya, jadi memang kita follow deadline tersebut, boleh sebelumnya. Kalau misal nih Bapak Ibu menemukan kasus saya dikasih waktu review tapi cuma 1 minggu, dan ini misal kasusnya adalah, wah ini saya minggu depan saya ada tugas, saya harus keluar kota, ada konferensi, ada acara, bla 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 bla. Bapak Ibu bisa negosiasi kok. Ya, bisa kirim email lagi dan minta, ini mohon maaf sekali, tapi saya minggu depan ini kebetulan ada ini itu. Apakah boleh saya meminta perpanjangan waktu 1 minggu lagi ya untuk melakukan revisi tersebut. Ya, biasanya editor-editor baik kok, mereka akan kasih. Asal tidak keterlaluan ya, mintanya 2 bulan. Gitu, itu biasanya masih diperbolehkan. Ya. Oke. Baik. Pak Johan masih ada nambah pertanyaan ini. Iya. Oke, saya bacakan. Atau host, menunggu host ya untuk ditampilkan, kita bisa baca sama-sama. Ini pertanyaan terkait tentang open access dan Scopus. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apa kelebihan dan kekurangan dari open access atau subscription? Oh, jadi kelebihan dan kekurangan dari 2 jenis ini ya Bapak, 2 jenis publikasi antara open access dan subscription. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah artikel yang dipublikasikan pada jurnal Scopus sudah otomatis artikel tersebut terindeks Scopus? Ya, silakan Pak Johan. Oke. Untuk pertama ya, kalau kelebihan dan kekurangan subscription dan OE ya. Kalau subscription simple, Bapak Ibu nggak usah bayar, gitu ya. Jadi semuanya gratis, tapi itu tadi kekurangannya adalah nanti pembacanya kalau mau membaca artikelnya, antara dia harus beli artikelnya atau kalau kebetulan dilanggan oleh kampus, maka ya Bapak Ibu sebenarnya ya nggak masalah, gitu ya. Artinya si pembacanya bisa mengunduh, tapi syaratnya kampus harus melanggan. Ya, nah itu model yang subscription. Kalau model open access, ya kekurangannya tadi adalah Bapak Ibu ada APC-nya. Ya, nah APC-nya bisa sangat beragam gitu ya range-nya. Nah, tapi pembacanya nanti waktu mau baca bisa bacanya gratis tanpa kampus langganan pun sebenarnya tidak masalah karena artikelnya sudah open for everyone. Nah, ini kembali lagi nanti tergantung ke Bapak Ibu ya, mau milihnya yang mana. Ada kecenderungan, ada pemikiran gitu ya di luar bahwa kalau publikasinya open access, maka citasinya bisa lebih tinggi dibandingkan subscription. Ternyata kenyataannya nggak begitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya data di Scopus yang menunjukkan bahwa artikel itu, mau itu subscription atau open access, ya tidak pasti open access itu lebih tinggi citasinya. Ya, open access itu akan lebih tinggi citasinya. Ada syaratnya, yaitu jurnalnya itu adalah jurnal-jurnal bagus. Ya, jadi sama aja. Bapak Ibu publikasi open access, tapi jurnalnya jurnal masih yang nggak terlalu bagus, tidak akan berdampak signifikan terhadap potensi citasi Bapak Ibu. Ya, karena kembali lagi gitu ya, bukan soal open access atau tidaknya, tapi mengenai kontennya dan jumlah pembaca dari jurnal tersebut. Nah, itu lebih menentukan apakah potensi citasinya akan lebih tinggi atau tidak. Ya, oke. Kemudian apakah artikel yang dipublikasikan pada jurnal Scopus otomatis terindeks Scopus? Iya, ya otomatis, tapi tidak real time. Ya, artinya, misal nih Bapak Ibu artikelnya hari ini publikasi, bukan berarti hari ini artikel tersebut muncul di scopus.com. Ya, akan ada jeda, biasanya maksimal 8 minggu baru artikel tersebut muncul. Ya, kalau kebetulan ini editornya cepat gitu ya untuk melaporkan ke Scopus, ya jadinya cepat juga gitu artikelnya muncul ya. Tapi biasanya kita perlu menunggu sampai maksimal 8 minggu dari waktu kita publikasi.
ya, baru artikel tersebut muncul di scopus.com. Ya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan apapun, nanti itu adalah urusan Scopus dengan editor untuk memastikan artikel tersebut ada di scopus.com-nya. Ya. Mungkin itu, Bu Ria. Ya, baik, terima kasih. Sudah jelas, Ibu? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada? Bisa raise hand atau bisa mengisi kolom di chat. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya yang bertanya, Pak Johan. Ya, menarik sekali terkait tadi impact ya, karena kalau kita menulis itu kan goalnya itu kan sebenarnya harus berimpact ya, harus memiliki dampak. Salah satu dampak itu adalah sitasi seperti itu. Yang saya tanyakan adalah kalau saya penulis nih, saya sudah memilih jurnal, menyesuaikan seperti langkah-langkah tadi yang disampaikan. Kemudian tujuan saya adalah tulisan saya ini biar dibaca, gitu, biar ada dampaknya, biar ada disitasi. Itu tadi disampaikan antara open access dan subscription itu nggak ada hubungannya. Mau milih yang mana itu tidak ada. Intinya adalah jurnal tersebut memiliki kualitas ya. Jurnal tersebut jurnal yang bagus dalam artian kalau di Scopus adalah kan yang memiliki impact yang tinggi. Pertanyaan saya adalah, saya tidak mempertimbangkan open access atau tidak. Yang penting adalah jurnal itu memiliki impact tinggi melalui SJR ataupun melalui site-score. Apakah saya harus menuju di scope yang fokus, Bapak? Atau harus di scope yang agak luas? Misalnya saya di Library Science. Saya nyarinya ke jurnal yang khusus library, karena target audiens saya adalah orang-orang library, seperti itu, biar kebaca oleh orang-orang library. Ataukah saya harus menuju ke jurnal yang skopnya lebih luas, misalnya social science, bidang education. Karena memang ada korelasi antara library, artikel yang saya tulis itu dengan bidang education. Gimana itu, Pak? Ya, kalau pertanyaan Bu Ria itu susah, Bapak Ibu. Oke, kalau ini dari data-data kita semakin spesifik semakin bagus. Jadi misalnya Library Information Science sebaiknya Library Information Science karena tuh yang baca pasti orang Library Information Science. Jadi misalnya saya juga orang yang sama gitu ya, di peneliti di bidang Library Information Science, kecenderungannya saya nanti waktu cari-cari referensi itu dulu yang saya fokuskan. Jadi Library Information Science dulu. Jadi potensi artikelnya Bu Ria saya temukan, kemudian saya citasi, akan jauh lebih besar. Kalau nanti saya tidak ketemu di Library Information Science, baru mungkin saya pindah ke yang lebih luas sedikit. Misalnya di pendidikan gitu ya. Nah itu masih oke. Jadi memang akan lebih baik ke yang lebih spesifik dibandingkan yang lebih luas. Nanti PR-nya gini, misalnya nih, Bapak Ibu publikasi di jurnal multidisiplin. Ya, kan ada tuh ya, istilahnya itu mega jurnal. Mega jurnal itu contoh kalau Elsevier itu punya namanya Helion. Itu semuanya di cover. Ya. Masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti akan lebih banyak PR atau tugas dari author-nya untuk mempromosikan artikel tersebut. Ya. Karena kalau jurnal multidisiplin, karena dia semuanya ada, ya, lebih sedikit kecenderungan orang mencari di jurnal seperti itu. Nah, nanti author berarti punya tugas karena open access gitu ya. Ayo dong, kamu citasi saya gitu ya. Kamu coba baca ini, siapa tahu menarik, bla bla bla. Jadi si author ini punya andil yang lebih besar untuk promosi. Sementara kalau jurnalnya lebih spesifik seperti tadi ya, secara otomatis karena pembacanya jelas, nggak usah dipromosikan pun pelan-pelan bisa jadi disitasi. Itu yang biasanya lebih sering terjadi lah. Itu Bu Ria. Ya, baik, terima kasih. Di kedepannya lebih fokus ya untuk ke jurnal audiensnya siapa, ya saya mencari spesifik jurnal yang skupnya memang sesuai dengan pembacanya. Seperti itu ya Pak Johan ya. Oke, karena semakin detail reviewernya semakin expert ya mungkin ya. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, ada lagi pertanyaan dari Ibu Subandria. Pertanyaannya bagaimana menulis jurnal yang berkualitas ya. Silakan langsung dijawab Pak Johan. Oke, ini kalau dijawab lengkap bisa satu webinar. Tapi poinnya adalah biasanya intinya ya Bapak Ibu untuk artikel-artikel yang berkualitas dari
Jadi dari semua editor di Elsevier, mereka tuh punya benang merah yang sama. Terlepas dari disiplin ilmunya apa, ya. Dua hal yang selalu mereka cari nih. Ya, pertama, Bapak Ibu, adalah kenapa penelitian ini penting untuk dipublikasi. Ya, atau dengan kata lain, ini kebaruannya apa? Gitu ya, novelty-nya apa? Ya, nah itu pertanyaan pertama yang harus kita jawab dulu. Kemudian yang kedua adalah ini benefit-nya apa? Ya, jadi kalau saya adalah pembaca, terus saya harus baca artikel ini, terus untungnya buat saya sebagai pembaca itu apa? Nah, dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang wajib terjawab, ya, terutama waktu di introduction dari artikel kita. Jadi bagian abstrak atau dan juga bagian introduction harus menjawab dua ini. Ini kebaruannya apa, dan yang kedua adalah ini dampaknya apa untuk membaca. Ya, anggaplah jurnal itu, saya selalu bilang biasanya buat bimbingan saya gitu ya, kalau mereka targetnya publikasi, anggap aja jurnal itu seperti majalah. Majalah zaman dulu ya, bukan yang sekarang gitu. Atau anggaplah kayak medsos lah gitu ya. Di mana ini sekarang nih kalau majalah, kita kan akan beli majalah itu. Kemudian kita akan lihat-lihat tuh di dalam majalah itu ada artikel-artikelnya nih. Ya. Nah, sekarang kalau saya memilih artikel A dibanding artikel B di majalah itu, ini artikel A harus menimbulkan rasa penasaran saya, ya, dan kalau saya baca ada gunanya buat saya. Nah, itu juga sama hal yang dicari oleh editor-editor jurnal. Nah, ada satu lagi tambahan, tapi ini belum tentu ditanya, belum tentu diminta, ya, adalah apa relevansinya untuk audiens di jurnal saya. Misal nih, Bapak Ibu meneliti kasusnya Indonesia. Lalu Bapak Ibu cari jurnalnya ini kebanyakan pembacanya orang Eropa. Nah, bisa jadi nanti pertanyaan editornya adalah, karena kebanyakan pembaca saya dari Eropa, tapi ini kasusnya di Indonesia, apa manfaatnya untuk orang-orang di Eropa? Nah, itu juga biasanya mereka akan tanya kalau kecenderungannya itu pembacanya lebih banyak berasal dari satu benua tertentu. Ya. Jadi mungkin itu ya yang 3 poin yang paling penting, novelty, manfaat, dan juga kalau kebetulan pembacanya specific region, manfaat spesifik untuk region tersebut gitu. Ya, semoga menjawab ya. Ya, semoga menjawab Bu Subandria. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Jody Bangun. Bagaimana trik jurnal yang lolos publikasi internasional? Mungkin jawabannya sama seperti tadi, Bapak Ibu ya. Jadi memang ujung-ujungnya 3 itu aja. Selama kita bisa jawab, selama kita bisa argumentasikan ini penting, biasanya yang lain-lain itu sifatnya minor. Misalnya, oh metodenya kurang ini dikit gitu ya. Rumusnya mungkin coba ditambahkan lagi pakai rumus apa untuk di bagian metodologi penelitiannya gitu ya. Itu sifatnya lebih minor gitu. Karena itu sifatnya masih bisa untuk dikulik-kulik, tapi yang paling fondasi adalah 3 yang tadi. Ya, semoga menjawab. Demikian Bu Yuli. Iya, betul. Terima Ya, kasih. ya, Ternyata baik. mudah ya. Udah, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Agus, apakah boleh misalkan untuk manuskripnya sudah dipublis di salah satu jurnal Elsevier, kemudian saya kirimkan datanya di data brief jurnal dengan angle bahasan yang berbeda tentunya? Ya, jawabannya boleh. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya data, kemudian Bapak Ibu nih mau publikasi datanya, itu juga bisa. Jadi di Elsevier itu punya namanya data in brief. Ya intinya dia hanya publikasi data-datanya aja. Gitu. Cuma betul, Bapak Ibu jangan di copy paste ya dari manuskripnya udah publish, datanya mau dipublish terus di copy paste semua ya jangan, nanti jadi kenanya auto plagiat gitu. Jadi memang boleh, tapi Bapak Ibu perlu komunikasi yang jelas sama editornya ya. Jadi editornya juga paham ini situasi yang mau dipublikasikannya seperti apa. Ya, mereka nggak masalah asalkan tidak copy paste gitu. Ya. Semoga menjawab ya Pak Agus ya. Ya, demikian Pak Agus. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengisi presensi ya. Sudah kita sediakan linknya di chat. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Jika tidak ada pertanyaan, benar tidak ada pertanyaan? Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan menyusul ya, mungkin tiba-tiba pertanyaan itu muncul setelah selesai acara ini, bisa nanti menghubungi kami di UPT Perpustakaan, akan kita coba jawab. Kalau tidak bisa, akan kita teruskan ke Pak Johan Jang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka saya akan menutup untuk sesi tanya jawab di siang hari ini. Apakah proses-proses yang telah dijelaskan melalui Scholarly Integrity, Understanding Academic Publishing, and Avoiding Predatory Practices ini sangat penting sekali untuk kita semuanya, iya, terutama untuk pustakawan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sebagai pustakawan itu dituntut untuk menjadi bagian dari proses menuju publikasi. Karena terutama ini adalah untuk pustakawan-pustakawan di perguruan tinggi ya, karena bagaimanapun juga konsumen kita, segmen kita adalah educated people. Intinya adalah, marilah kita berpikir kritis terkait informasi apapun yang kita butuhkan. Target jurnal yang ini penentuan target jurnal ini sangat penting agar tulisan ilmiah yang sudah kita buat dengan susah payah, dengan banyak upaya, bahkan kita prosesnya sampai dengan lebih dari 1 tahun itu tidak akan terbuang sia-sia hanya karena salah memilih jurnal. Inilah pentingnya kenapa memilih target jurnal itu sangat diharapkan Bapak Ibu semuanya memiliki skill untuk bisa melakukan evaluasi tersebut. Baik, Pak Johan, sebelum selesai, mohon Bapak bisa menyampaikan terkait dengan sertifikat untuk bisa di-download oleh Bapak Ibu peserta webinar. Ya, untuk sertifikatnya Bapak Ibu, nah itu sudah ada di bagian chatting, jadi silakan Bapak Ibu copy paste saja linknya. Kemudian nanti mohon diisi surveinya terlebih dahulu. Di ujungnya Bapak Ibu perlu mencantumkan kode workshop. Jadi kode workshopnya itu ya PPCTLY, pastikan huruf besar semua ya. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu mau sekarang boleh, mau nanti juga silakan ya. Mungkin boleh di-copy dulu untuk chat saya supaya nanti waktu webinar ditutup Bapak Ibu tetap masih punya linknya dan juga kode workshopnya. Nanti di ujung setelah mengisi survei, ya kalau Bapak Ibu sudah punya Elsevier ID, misalnya sudah punya Science Direct atau punya Scopus gitu ya, itu bisa langsung mengunduh dengan namanya Bapak Ibu. Ya, kalau belum nanti diminta untuk isi dulu ya, isi dulu profilnya supaya tahu itu ya namanya Bapak Ibu siapa untuk kita buat sertifikatnya gitu. Ya, mungkin seperti itu saja. Jadi ya mungkin juga sekalian gitu ya, terakhir terima kasih sekali lagi Pak Burhanuddin, Bu Ria, ya Bapak Ibu semua di perpustakaan, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir ya, rekan-rekan mahasiswa, semoga bermanfaat dan tentunya ini bukan yang terakhir, nanti kita ketemu lagi acara-acara berikutnya ya. Semoga karya-karyanya Bapak Ibu ditunggu, nanti saya cek-cek lagi di Scopus apakah muncul nama-namanya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Johan. Bapak Ibu hadirin semuanya, pantau terus ya IG dan juga YouTube-nya perpustakaan karena banyak sekali informasi-informasi terkait agenda-agenda perpustakaan yang tentunya itu harapannya kita sharing pengetahuan juga untuk produktivitas akademika dalam menulis ilmiah. Sampailah di penghubung acara. Terima kasih kepada Pak Johan atas semua penjelasannya yang sangat insightful buat kami semua. Dan juga terima kasih seluruh hadirin yang telah menyimak. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya Ria Wiratningsih selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bapak Johan Jang yang telah menyampaikan materi dan berbagi ilmu kepada kita semua, dan kepada Ibu Ria Wiratningsih sebagai moderator yang telah memandu webinar dan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga melalui webinar ini Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa lebih memahami cara memilih jurnal yang baik untuk publikasi. Bapak, Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian
acara demi acara, webinar scholarly, integrity, understanding academic, dan publishing and avoiding predatory practices. Dan pada akhirnya kita semua sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan acara. Marilah acara webinar kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kami sampaikan untuk peserta webinar, untuk selalu memantau media sosial UPT Perpustakaan UNS, untuk mendapatkan informasi terupdate dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk materi, nanti dapat di-download di unslibrary.ac.id. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, panitia, dan peserta webinar pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami selaku pembawa acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Johan. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Ria, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan, kami tunggu materinya.